Urus tempat aja. Sebelum ulun mengucapkan salam kepada buhan pian semuanya, mari kita sama-sama dulu membaca sholawat busyra yang ulun baca tadi juga. Sebenarnya ulun ini kena stabil lagi, Pak. Stabil. Jadi hilang dah nih, belum makan lagi. Ini hilangan dah. Tapi Habib lu banyak aja menyiapkan. Inggih. Sampai kah julung kada, sampai kada saya alhamdulillah sampai juga kasih ini alhamdulillah memenuhi undangan Marina juga ulun nih. Saya jalur aja bahasimnya. Sidin dari jalur Abdullah di Kurau, ulun Habib Muhammad Unjun kandangan. Jadi jalurnya sama aja. Anak Datu Alwi, pian pun hadir kalau di Handil Birayang. Nah, alhamdulillah waktu bupati masih, yes. Jadi kita baca salawat busyra satu kali aja sama-sama, kemudian nanti kena ulun ijazahkan sebagaimana ulun dapat dari Habib Segap Baharun. Nah, karena di akhir aja kena. Ulun tumat aja guru kandar lawas. Karena apa sih 5 jam ulun bulik. Nggih, begaya guru lah, nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat tersebut berkah dan rahmat yang banyak Allah turunkan pada peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, dan mudah-mudahan hilang mengantuk. Pian mengantukan juga, airnya dingin, nyamannya guring. Nah, iyalah, guring di mana aja? Di kasur, kada di mata aja. Ujar orang Banjar aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun doakan yang menjawab salam ulun, mudahan dikabulkan hajatnya, diijabah doanya, sehat walafiat, baik lakiannya dan babiniannya. Nang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh lagi. Munwani ada ujung apa ya? Munwani yang ada wani ada usah. Ulun bisa menggayai bini ulun guru kandar. Jar ulun ada ciri di tangan hendak babini lagi. Nah, ada babini lagi julun. Ulun nambahnya ada juga ciri membunuh lagi. Tahu bapak sudah pasakan bang di saya nih. Masya Allah. Sekali lagi nah. Dahan hilang mengantuk. Jadi nyaman punya mengantuk pian. Apa jangan kita kisahkan Habib lon guru tadi. Hartahu aja. Sidin mimpi apakah hartahu juga guring aja sini. Bila batunduk tawadu banana saya guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajmi'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun al ayah. Qala sallallahu alaihi wasallam
as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan anna dzikrul awliya was salihin tanzilur rahmat. Atau kama qala Allah Ta'ala wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syahidin wa na'imin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah yang sama-sama Allah muliakan dan rahmati, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadratul habaib wasyara'ib, yaitu para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Nabi Muhammad, tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada pimpinan majelis Al-Bahashim Habib Nuh bin Idris Bahashim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pada tuannya Rasulullah SAW. Mudahan jangan ditambah bini sidin. Ulun aja menhandak. Ulun anum masih 17 jabohnya. Kalau beb, pian sama aja lah. 17 ada 26 umur ulun. Nah promosi 26 tahun umur ulun. Kalau mbah. Kada apa kada jadi. Dan juga habaib-habaib yang lain, wabil khusus alhamdulillah Habib Arba'in Bahashim, kemudian Habib Alwi Bahashim, Habib Sulaiman Bahashim, Habib Fadil Bahashim, Habib Husin Asegap mana sidin? Oh tak ke belakang salahnya. Habib Anis Al Idrus mana lagi? Habib banyak mana Habibnya? Nggih sebutakanlah pianlah yang hafal. Dan semua habaib yang tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada para habaib. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib di tengah-tengah kita ini menambah keberkahan yang banyak dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yaitu guru penceramah kita pada malam hari ini adalah guru kami Kiai Haji Muhammad Iskandar. Pakai Muhammad kok? Oh pakai Muhammad, enggak ada. Kiai Haji Iskandar. Nah alhamdulillah ini guru kami ataupun guru ulun. Enggih ulun ajak ke rumah sidin. Bini pian sikung juga lah. Sikung jual lagi je sidin. Yang ketahuan, nak ada ketahuan banyak. Nggih, sikung di sini, jar sikung di sana, sikung di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan sidin sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan istiqomah di dalam mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih mudahan sidin ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Dan juga Guru Sarifuddin, masya Allah suara sidin rasa-rasa di aras kita dudukan. Kada tetap di sini juga. Guru siapa tadi lagi? Guru Juanda, guru mana guru? Ya guru-guru barataan, nggih. Sebut aja biarlah juga. Nah guru-guru yang tidak tersebutkan, yang ulun sebutkan, mudah-mudahan artinya sidin ridho aja kepada ulun, karena ulun kada tahu ulun sidin. Nggih. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada guru-guru. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru menambah rahmat daripada Allah dan Rasulnya banyak untuk kita diturunkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati dan kita muliakan para pejabat pemerintah, bil khusus Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta. Begaya Pak, hujuran. Ya alhamdulillah PJ-nya Bapak Samsir Alam, iya kah? Ulang cakatan halautnya juga. Dan juga mana lagi pembakalnya ada hadir, RT-nya, RW-nya sebutakan ben juga. Ya bil khusus juga kepada rombongan Maulid Saraful Anam. Nah kita tadi ya kalau Maulid Saraful Anam nang dibaca simtut doror. Nggih. Ulun tadi itu kira cepat tadi terbangnya tuh pas tuh. Nggih, tapi bukan bente versinya lambat loh. Ulun biasanya cepat terus. Jadi kan pas di tengah tuh nanya Nurul Mustafa kayak seperti itu. Tapi kan Bapak perkenalan dan ulun kurang stabil aja suara masih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam perkumpulan kita pada malam hari ini
Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dan mengangkat derajat kita setinggi-tinggi derajat di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ma'rifat sir madad nur dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan akan seorang hambanya ay sayyidina Muhammad, yaitu nabi kita Muhammad, lailan pada waktu malam. Lalu dijelaskan di dalam kitab Risalatul Isra wal Mi'raj karangan Al-Habib Ismail Ba'bud Ba'alawi Al-Husaini, bahwasanya lailan itu pada sebahagian malam, setumat sebentar saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu peristiwa Isra Mi'raj yang dialami sidin, yang mana tempat tidurnya Nabi, kasurnya Nabi ataupun tilamnya Nabi Muhammad itu masih panas dan hangat lagi. Nabi sudah datang di dalam perjalanan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, berarti satu mat benar 0 menit. Ya, boleh dikatakan lagi apa selain 0 menit ya, kada ada lagi pengelah. Ya pokoknya kada ada bermenitan, satu mat benar bang. Masih hangat. Nah, pian mun kada percaya, malam ini guring kalau. Nah, guring subuh esok ataupun pagi pian bangun, pian japai tilam pian tadi. Nah, karena kita guring itu mengeluarkan energi panas, mengeluarkan energi hangat ya kalau guru. Nah, pian japai aja bilanya dingin parak tuh. Nah, bilanya dingin parak sudah tuh siap-siap. Bilanya panas, oh lawas saja lagi panjang umur. Ada Bapak Sukamta amalan panjang umur cangkali bahinak. Nah, cangkal jepen bahinak, mun pian masih behinak panjang aja umur. Lamunnya kada ada pihinakannya lagi kira-kira, nah ya itu pian dia nyebutnya. Intinya lailan itu satu umat benar Nabi kita Muhammad mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya pelantikan para wali-wali Allah dan orang-orang saleh itu di malam hari. Beda dengan pelantikan para pejabat pemerintah itu siang. Ya kalau Pak, nah, para pejabat pemerintah dilantik adalah siang. Kalau para aulia ataupun para orang saleh itu diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tinggi derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya pada malam hari. Nah, maka apabila kita bangun hadirin di tengah malam, bukan tahajud tapi takajud, ujar orang hulu sungai mailan kah apa? Mailan-ilan ya guring ya. Karena terbangun jam 1 ataupun jam 2. Nah, maka hadirin jangan kita sia-siakan bangun di tengah malam itu tadi. Hendaklah kita baca kalimat amin sebanyak 3 kali. Tapi ini kan ada kaitannya dengan presiden ini. Macam-macam amin bang, jangan mentang-mentang amin ya kalau amin sebanyak 3 kali. Seandainya pian kada beribadah, kada beramaliyah, kada bertahajud di malam itu tadi, kada berqiyamul lail. Nah, jadi jangan sia-siakan, manfaatkan berkah di malam hari itu. Karena para aulia mereka berdoa, para orang soleh mereka berdoa, alim ulama mereka berdoa, bahkan orang-orang awam mereka pun sebahagian ada yang melaksanakan akan ibadah dan amaliyah sholat di tengah malam. Kita ini kada beribadah sudah, kita ini kada beramaliyah, tapi kita terbangun di tengah malam, maka manfaatkan dan berkah waktu di tengah malam itu jangan disia-siakan. Bagaimana? Baca kalimat amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Apa maksud kalimat amin ini? Maksud kalimat amin di sini adalah kita ini umpat mendoakan akan doanya orang wali, akan doanya ulama, akan doanya orang-orang saleh yang mereka beribadah, beramaliyah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam itu tadi. Kita mendoakan, kita empat beramin. Mudah-mudahan berkah sawab daripada doa mereka para wali orang saleh tadi kita dapatkan juga. Nah, seperti itu. Tapi alangkah baiknya, utamanya kalau bisa kita melaksanakan akan sholat.
Nah, salat sunat 2 rakaat atau salat tahajud 2 rakaat. Bukan tahajud tadi. Tahajud lah kalau bisa. Tapi kalau nyapina koler juga ya sudah kalimat amin sebanyak 3 kali dibaca. Dan ditambah dengan tasbih sebanyak 4 kali. Habis kalimat amin tadi tambahi tasbih ulang 4 kali. Bacaannya tasbih, 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 tasbih. Bujur kah? Bujur aja kah? Salah. Nang bujur apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sunat ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka keutamaannya dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita insyaallah. Kira-kira Bu Hanpian jelas saja mendengar? Ya, kalimat amin 3 kali dan tasbihnya berapa kali? 4 kali apabila bangun di tengah malam itu tadi. Dan hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, kita terusakan kisah Isra Mi'raj tadi. Nah, jadi Nabi pada waktu malam diperjalankan oleh Allah yang dikawali oleh malaikat Jibril lah, dan bertunggangan dengan seekor tunggangan kendaraannya namanya adalah buraq. Bisa melihat buraq? Bu Hanpian bisa melihat buraq? Beburak bang? Bisa. Buraq kada bisa sama tapi ada lukisannya guru Gandar, ada lukisannya. Iya juga lain bahwa. Jadi buraq itu tunggangan Nabi kita Muhammad di dalam perjalanan Isra. Nah, dan Jibril ini mengawani di higa. Maka diperjalankanlah oleh Allah, diisrakan Nabi kita Muhammad dan malaikat Jibril. Nabi bertunggangan kendaraan dengan seekor tunggangan yang namanya adalah buraq. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kota Makkatul Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina. Siapa yang bisa ke Palestina di sini? Yang bisa ke Masjidil Aqsa, Bapak Sukamta bisakah? Belum, karena kawan juga ke sana. Masih jihad lagi, masih perang. Iyalah. Enggih di sana kan ada bisalah bebuhan para aulianya. Atau juga Bang, Allah alam bisawab. Ada kita di sini hebat pian. Ya kalau Guru Gandar, Habib Hamid Basiri ketika zaman Belanda, zaman Jepang, Belanda menurunkan menggugurkan bom. Maka jar Habib Hamid Basiri gayam aja guguran. Ya kalau Habib Bayan, nah jangan kayak itu di sana tuh lah. Apakah duit gugur? Nah apa? Ya benar tuh. Bom gugur, duit yang gugur, masih miliar kayak Bapak. Kau makannya kalau kasihan melihat di media sosial makan makanan burung dimakannya. Maka ada lagi makanan ya Pak. Ya kita doakan aja mudah-mudahan saudara-saudari kita di sana diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Sesampainya Nabi kita Muhammad dan malaikat Jibril di Masjidil Aqsa Palestina, maka Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengikat. Jadi kita tuh menjarat akan buraq itu tadi di batu sokhroh. Sokhroh itu artinya batu besar, dengan izin Allah tak angkat di samping Masjidil Aqsa Palestina. Bisa kahpin ke sana Bib? Kada, mengisahkan riwayatnya. Mudah naik kesanaan kita ulun badahulu Pak kabul aja insyaallah kena. Tapi habiskan perang bang dulu ya kah, habiskan jihad dulu. Nah, jadi batu sokhroh itu dengan izin Allah tak angkat, maka diikatlah buraq tadi di batu sokhroh. Secara syariat Nabi mengikat, menjarat akan buraq di batu sokhroh, batu besar, dengan izin Allah tak angkat. Nabi membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu secara syariat zahirnya. Sedangkan secara hakikatnya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya, seluruhnya akan buraq itu tadi. Hanya Allah yang menjaganya dan melindunginya. Nah, ini syariat dan hakikat, itu ilmu bagi kita. Nah, kemudian Nabi mendatangi akan malaikat Jibril dalam keadaan haus. Maka dibawakanlah oleh malaikat Jibril 2 minuman. Minuman yang pertama adalah minuman khamar, minuman yang memabukkan. Yang kedua adalah minuman daripada susu. Yang manakah dipilih oleh Nabi kita Muhammad akan 2 minuman tersebut? Nabi kita Muhammad memilih minum susu. Tahu lebih minum susu? Nah, minum susu ada susunya. Dadah biblah. Jangan duluan bibeh, jangan bibeh. Yang aslinya bibeh.
ada begaya aja ya kalau ini pas bujuran nih kali bana nih pipaina ini enggak habis sam. Nah, jadi Nabi minum susu Nabi. Setelah itu diperintahkan disuruh oleh malaikat Jibril untuk masuk ke Masjidil Aqsa Palestina. Maka Nabilah menjadi imam di dalam sholat. Padahal syariatnya sembahyang itu belum ada untuk Nabi Muhammad SAW. Melainkan Nabi kita Muhammad mengikuti sholatnya, sembahyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholatnya Nabi Ibrahim jumlah rakaatnya 2 rakaat. Waktunya pagi dan sore. Ujar kita sholat subuh dan sholat asar. Nah itu syariatnya siapa? Syariatnya sholat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi jadi imam. Selesai melaksanakan akan sholat sembahyang, Nabi menjadi imam tadi, makmumnya para malaikat, makmumnya para nabi dan rasul terdahulu, para wali-wali yang terdahulu. Selesai sholat, maka malaikat Jibril memerintahkan, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersiap-siap mi'raj ke langit. Nah, jadi buruk tadi tertinggal di mana? Di dalam perjalanan Isra itu tadi. Nah, jadi tertinggal sudah buruk itu. Jangan dipadahkan umpat ke langit, ada dalilnya itu. Nah maka hadirin dan hadirat, Nabi kita setelah Isra maka dimi'rajkan oleh Allah. Apa arti mi'raj? Dinaikkannya Nabi kita Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jibril masih mengawan. Nah Jibril ini masih mengawani, masih mengawalkan Nabi kita Muhammad. Maka sampailah Nabi kita Muhammad di langit pertama. Nabi kita bertemu dengan Nabi yang pertama kali Allah jadikan dan ciptakan. Nabi siapa? Nabi Adam. Nah, jauh juga panglah jakanya diparak sih tadi kawan dijulungi. Nah hadiahnya nggih tapi anu Jepang wadai ya kalau jaka duit lah bakai beparak sini nggih pas jeben situ jaga. Nah itu langit pertama. Lalu dimi'rajkan, dinaikkan lagi oleh Allah ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Dinaikkan lagi, dimi'rajkan oleh Allah ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi yang wajahnya tampan, gagah orangnya, bungas benar urangan, setengah daripada kebungasan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Tahu lah buhan pian Nabi Allah Yusuf bungas. Nah, sidin itu tampan, sidin itu gagah. Maka daripada itu kalau hendak pian ini bungas, hendak pian ini ba'aura, ya, maka tawasuli tertibul Fatihah kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Salam kepada Nabi Allah Yusuf. Assalamualaikum ya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Umpama dah menarak bungas juga. Nah duduk pulang pian di bawah lampu nang paling apa? Paling tarang. Duduk bak cahaya pian. Ulun yakin mana ulun. Amun kada percaya cobai kena. Ya kalau guru kandar. Coba pian cobai. Nah duduk pian di bawah situ apalagi 100 watt neon pulang. Tah ada gagamuan pas kamu hirangin. Bercahaya benar tapi lain pang itu. Nah jadi Nabi Allah Yusuf itu di langit ketiga. Dari langit ketiga maka dimi'rajkan, dinaikkan lagi Nabi kita Muhammad dan malaikat Jibril ke langit keempat. Di langit keempat Nabi kita bertemu dengan Nabi yang senang ketujuh beulah proposal, surat menyurat. Di sini ada ketujuh beulah proposal. Coba dicuur silsilah sidin kalau sampai ke Nabi Idris, keturunan Nabi Idris. Nabi Idris itu di langit keempat. Kemudian dinaikkan lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun. Dinaikkan lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi yang pemberani, Nabi yang hebat, Nabi yang gagah, Nabi yang apabila beliau marah, apabila beliau sangit, maka bulu-bulu yang ada di awak sini menjadi duri semuanya. Pian bisa melihat durian lah. Kira-kira durinya itu sakit kah dari jabah? Nah, apakan lagi bulu-bulu yang ada menempel di awaknya Nabi Allah Musa alaihissalam itu jadi duri barataan. Adakah di sini orang nang sangit jadi duri awaknya anu bulu-bulunya? Kadada lah. Ada. Nah dari langit ke-6 hadirin maka Nabi kita dinaikkan lagi ke langit ke-7. Maka di langit ke-7 bertemu dengan Nabi yang bijaksana, Nabi yang pikirannya dewasa, Nabi yang lemah lembut hatinya. Nabi siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu bijaksana sidin. Nah maka malaikat Jibril mengawani akan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi di dalam perjalanan Isra dan di dalam perjalanan Mi'raj naik ke langit. Maka di langit ke-7 ya kalau guru kandar, nah bahwasanya malaikat Jibril itu
tinggal siden kada kawa 4 sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Muhammad, seandainya aku terus menerus mengikuti engkau di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini sehingga engkau bertemu dengan zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku tidak dapat mengikutinya karena aku apa? Akan hancur, aku akan terbakar, aku akan binasa, tidak sanggup, kata malaikat Jibril. Nah jadi nabi kita itu sisa serongan aja lagi sendirian naik ke hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit ketujuh itu Jibril tertinggal. Nah maka dimakratkan hadirin, nabi kita Nabi Muhammad dari langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, Jibril tertinggal ke Baitul Ma'mur. Kemudian dimakratkan, dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian dinaikkan lagi ke Mustawa, kemudian dinaikkan lagi ke Rob Akhdar. Namun patut kita ketahui, sepantasnya kita ketahui bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau bertemu Allah, berjumpa dengan Allah secara mutlak nyata jelas, ada bermimpi-mimpi lagi langsung berdapat dengan Allah sebelumnya. Terlebih dahulu Allah liputkan dan liputi nabi kita Nabi Muhammad dengan zatnya. Apa nama zatnya? Zat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa artinya? Zat yang tidak ada seumpama dan serupa dengan apapun. Jadi dikelilingi itu dulu Habib Nabi kita Muhammad. Makanya Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak samping kanan, tidak samping kiri, tidak di muka dan tidak di belakang. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah apabila kita dapat ma'rifat, kenal kepada Nabi, maka kita tahu di mana hadratnya Allah dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ma'rifat kada kawa babawaan masing-masing. Iyalah, ini. Nah kemudian daripada itu, dan patut dan sepantasnya juga kita ketahui hadirin dan hadirat, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sampai ke hadrat Allah, bertemu dengan Allah. Nabi kita Muhammad bukan dijadikan Allah dari Nur Muhammad. Nabi kita Muhammad bukan diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad, tetapi Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Qurratu A'yunina Muhammad itu dijadikan oleh Allah, diciptakan dari Allah, dari nur zatnya Allah, disebut dengan nur latifatur rabbaniyah. Sekali lagi, Allah jadikan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur zatnya Allah, disebut dengan nur latifatur rabbaniyah. Jelas? Jangan dipedahkan Nabi sama lawan kita. Nabi apabila berak, ya kalau Pak Sukamta, beliau bekami, maka bumi ini menelannya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bekami, kalau kita berak, siapa yang memakan? Kan ada kalau biasa di sungai, lundunya ada dan juh ini, ada jubian. Tapi lah, iwak lundu bisa lah. Jangan masuk lundu. Kadang-kadang ini lundunya apa kah? Ada ini kan kita bicara fakta, bicara yang nyatanya aja. Kalau Guru Kandar, Masya Allah, dahan kita cinta lawan Nabi, dahan kita sayang lawan Nabi. Bukan kita cinta dan sayang lawan Nabi, Nabi yang cinta lawan kita. Nah ini yang hebat benar. Kalau kita cinta lawan Nabi, sebaratan aja cinta lawan Nabi. Tapi yang kita patut kita garis bawahi, Nabi apakah cinta lawan kita, apakah kada. Nah mudahan Nabi cinta kepada kita dengan berkat kita hadir di majelis seperti ini. Apakah lagi ini adalah majelis peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setumat lagi ya. Setumat lagi. Oke? Sejam lagi. Kalau setumat aja lagi, aku kan dah ulang. Kasihan pian kena bulik ya kalau pian pak aja bang ulun jauh. Enggak jakanya ada nang anum di sini ya Allah, nah nyaman juga kalau kada bulik malam ini minta Habib Noh ya Allah, Habib Noh jangan jangan lambat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita terusakan sedikit lagi. Nah maka dari Rob Akhdar Nabi kita Muhammad setelah diliputkan zat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan nur latifatur rabbaniyah, maka dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah ke hadratnya Allah.
Maka Nabi kita berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak betul berdiri, menundukkan kepala sedikit. Lalu Nabi kita Muhammad di hadapan Allah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, maka dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membawa akan nama-nama kita umat Nabi Muhammad. Apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu bubuhan kita tuh. Sayangnya Nabi lawan umat. Nabi mengganang lawan umat. Kurang lebih 1400 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganang akan umatnya. Ummati ummati ummati. Umatku kayak apa wahai Jibril? Umatku bagaimana wahai Jibril? Umatku bagaimana wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad SAW, 3 hari 3 malam bersujud kepada Allah, jangan ada satu umatku, kata Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan doa Nabi, semuanya akan masuk surga. Maka Nabi bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku itu jar Nabi masuk surga baratan, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau mengikut akan ajaran ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakan lagi naudzubillah mendalik wal iyadzubillah, meninggalkan akan sholat 5 waktu, meninggalkan akan sumbahyang betamatan BSK, bayar 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta. Ini gak ada, ini ajaran ini gak ada. Guru Sokumpul yang kita banggakan, kita cintai, kita hauli. Beliau adalah banyak melaksanakan sholat sunat, dan sholat wajibnya pun beliau laksanakan. Datuk Kalampayan sama Ahmad Arsad Al-Banjari sembahyang, saya Seman sembahyang, saya Abdul Qadir sembahyang, kemudian Imamul Ghazali sembahyang, bahkan Nabi kita, Rasul kita Muhammad pun beliau sembahyang. Beliau melaksanakan akan sholat, bahkan sholat sunatnya Nabi begitu banyaknya, hatta tawarrumat gadamah, sampai bengkak batisidin tetap sembahyang. Ulun betakun daun buhan pian. Ya kalau pasukan tak, apakah ada di jorong sini orang sembahyang banyak benar sembahyang sunatnya? Nang wajibnya jangan dikisahkan lagi ya kalau guru Gandar. Nang sunatnya nih sampai bengkak batis ada kada dulu? Ada terdengar rasanya nah. Di kampung kami sana di Alalak kada ada juga, di Banjar kada ada juga. Pokoknya seduniaan ini nah kada ada. Nah sembahyang begitu banyak sampai bengkak batis, kecuali Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bengkak baduhulu, nah kalau bengkak baduhulu adalah asam urat ketinggian, adalah asam urat ketinggian, atau kadar gula timpang saudara sembahyang mah ada juga banyak itu ya kah. Nah, tapi kalau bengkak batis kada ada. Nabi Muhammad saja satu-satunya orang, berarti menunjukkan sembahyang itu kada boleh ditinggal. Sembahyang itu adalah kewajiban bagi kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah kemudian daripada itu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka mendengar akan percakapan dialognya Allah dan Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak langsung melihat, tetapi mereka mendengar dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah beri hadiah oleh kepada Nabi Muhammad. Ada 2, ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersirat tidak bisa dibicarakan. Andai kata Nabi Muhammad dibicarakan kepada umatku, maka umatku akan gila semuanya, tidak dapat memikirkan akan yang tersirat yang disebut dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah tersurat, kalau yang tersurat ini oleh-olehnya hadiahnya berupa sholat yang asalnya 50 waktu, maka atas saran dan pendapat Nabi Allah Musa alaihissalam yang tadinya 50 maka berubah jadi 5 waktu. Nah ini kita singkat ceritanya. Jadi sholat 5 waktu ini tidak bisa ditinggal, sebagaimana nasihat guru sekumpul untuk kita semuanya. Apa kata guru sekumpul? Jalan selamat di akhir zaman ini dan jalan selamat di dunia dan di akhirat, pertama sholat 5 waktu. Apa? Sembahyang 5 waktu. Jadi kada ada ajaran umpama ajaran sekali sembahyang ampihan banyak, sekali seumur hidup aja sembahyang. Umpama juga bang, kada ada juga bang. Kalau ya ada kena, nah kayak apa? Nawaitu lillahi ta'ala usolli fardus subhi waz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, sekali seumur hidup tidak sembahyang lagi aja. Itu bang sudah serakaat aja pulang, digabung pulang tuh kada ada nyatakan. Kalau ada kena nih
Kada mustahil ya kalau. Nah, itu mudahan kita dijauhkan daripada ajaran-ajaran sesat lagi menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi salat 5 waktu itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perbanyak bersalawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita baca untuk Nabi itu pasti Allah terima dan wajib Allah terima. Dan salawat yang kita baca untuk Nabi itu tidak menambah keutamaan Nabi, dan kita sebaliknya tidak bersalawat kepada Nabi tidak mengurangi derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca untuk Nabi untuk kita juga. Nah, kayak kita baca ramin, kayak kita bercermin tuh, artinya pantolannya tuh ke kita juga. Nabi Muhammad tuh kada aku dikisah lagi sudah. Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa sudah. Jadi kita ini untung bana jadi umat Nabi, nikmat bana jadi umat Nabi. Selagi kita menjadi umat Nabi SAW, insya Allah di hari kiamat kita dapat syafaat Nabi, insya Allah kita dapat pertolongan Nabi, selamat aja hidup di dunia dan di akhirat, asal jangan menyeleweng daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salawat, berbicara salawat tadi kan ada ulun di awal tadi apa aja ulun, ijazah salawat busyra hendaklah buhan pian. Nah, kalau hendak ulun sanatkan dan ijazahkan kepada buhan pian. Sebagaimana salat busyra itu ulun dapat dari Habib Segap Baharun, beliau dari ading sidinnya Habib Ali Baharun. Habib Ali Baharun itu dari Nabi kita Muhammad pada tahun 2016 bermimpi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan salawat busyra itu tadi. Nah, jadi ulun sanatkan dan ijazahkan kepada pian sabarataan salawat busyra yang kita baca di awal tadi ya. Maka tulisannya bacaannya kita cari di YouTube lah, di internet aja kita cari, baik di YouTube, di Google ada aja, banyak aja tuh Mbah Google, dah kalau pengen Mbah Google, yang penting ada kotanya. Nah, sinyalnya ada, mau dibuka, mau kotanya ada juga. Jadi karena bagi-bagi yang kada pakai HP Android, yang kada tahu bacaannya catetakan, tapi sebelum pian mencatetakan 10.000 dulu tuh. Nah, jadi orang 10 hikong 100.000 pian dapat. Nah, guru enak, guru Saifuddin. Nah, ya kalau orang 100 berapa, sejuta, ya guru rumah anu aja tuh madahkan aja. Gak kalau gue kanda. Nah, coba ikuti dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah ajastukum salawatal busyra jami'an. Nah, silahkan dinikmati, diamalkan, dipakai dalam keseharian pian, dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 1 kali dibaca setiap hari. Keutamaannya diberi bahagia dunia akhirat, diberi kemudahan dalam urusan, kemudian dilancarkan rezeki, sehat walafiat, dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara keutamaan salawat busyra. Nah, jadi kalau pian ada hajat nih, umpama hajat apakah? Kada kabul-kabul aja. Nah, maka baca habis salat subuh sebanyak 41 kali. Berapa? 41 kali, dan 41 kali salat subuhnya, sembahyang subuhnya kada boleh kodoan, apalagi kadaan. Pahamlah? Kadaan tuh harus sembahyang berarti. Kalau kodoan sembahyang tapi sudah keluar waktu, berhutang namanya kodoan. Kalau adaan apa? Nah, itu tunai, lunas. Jadi 41 hari sembahyang subuhnya, habis itu baca salat busyra 41 kali. Nah, jadi pian kalau ada hajat, insya Allah umpama hendak nukar mobil Alphard, umpama juga ya, kalau lah ada duitnya 2 miliar pasti tertukar, yakin lun. Pas suka minta hendak umroh ada duitnya 50 juta pas lun ongkos. Kalau pian ada penyakit, macam-macam penyakit, kunci Inggris saja baca 127 kali salawat busyra yang kita baca tadi. Nah, jadi baca 127 kali. Umpama pian garing atau anak pian atau bini pian kah? Ya kah? Nah, jadi baca salawat busyra itu andak aqua atau banyu, terserah aja, intinya banyu. Kemudian tarik napas, meniupnya pakai napas, pakai hidung kita. Karena hidung kada bisa berpandang dan berdusta. Kalau muntung raja pender dan raja dusta, raja malah biu. Ya kada dulu. Nah, ini jadi pakai hidung. Jadi umpama ada hingus dipaus dulu. Kalau tak buat dalam situ kena masin. Mbak masin-masin ya anak kenapa nih, Mbak? Betul buat uyah kah? Ada. Saya lilihan hingus sidin, hingus banyu. Ini kisah aja, Bang.
Jadi tarik nafas, tiupakan di situ lah. Terakhirnya baca Bismillah Allahu Akbar. Atau kalau usah ada apa-apa juga. 127 kali salat busyara itu tadi. Jadi insya Allah kabul aja hajat. Jadi kesimpulannya adalah salat peristiwa Isra Mi'raj itu oleh hadiah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, sembahyang 5 waktu. Nah, itu salat 5 waktu, mudahan dimudahkan bagi kita untuk melaksanakannya, menggawinya, dan yang kedua bersalawat lawan Nabi. Selain salawat busyara pun baca aja pian. Salawat apapun seperti salawat yang mudah adalah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada nang handap lagi lah, nak ada lagi bang. Ada lagi lah Pak Sukamta, ada Habib noh, nang handap lagi Guru Kandar, ada. Kalau ai salawat bang, iyalah bib lain, kada kabul bian. Enggih kalau ai salawat. Nah 100 kenapa kada kabul lah? Nah kada salawat yang dibaca. Nah, itu aja yang dapat Allah sampaikan, dan berkah dan manfaat untuk kita seberataan kalau diamalkan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, ijabah doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah angkat derajat kita dari derajat yang hina ke derajat yang mulia. Ma'rifat nur madat kita dapatkan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulun banyak minta ampun maaf, minta halal, minta ridha kepada pian-pian seberatan, bil khusus kepada para habaib dan ulama, bil khusus itu pada Guru Kandar, guru ulun banyak minta ampun maaf. Akhirul kalam hadza minni, assalamualaikum.